Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, apa kabar? Alhamdulillah dalam keadaan sehat semua. Kita dalam pelajaran daring ini. Untuk itu mari kita sebelum memulai pelajaran ini mengucap salawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Apa kabar? Alhamdulillah, mungkin kita dalam keadaan sehat semua. Baik anak didik peserta mata pelajaran PAI Pendidikan Agama Islam, pada hari ini kita akan mempelajari materi dari materi kita, yaitu meyakini adanya kitab-kitab Allah. Namun sebelumnya kita harus ketahui dulu beberapa pengertian dari kitab dan nabi-nabi yang menerimanya. Baiklah anak didik sekalian, adapun arti kitab atau pengertian kitab yaitu bacaan yang berjumlah 4 macam yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi-nabi. Dan para nabi, kitab-kitab tersebut tertuju yaitu ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Injil, yang ketiga Zabur, yang keempat Taurat. Itulah daripada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi. Dan kitab-kitab ini merupakan rukun iman yang harus kita percaya, yaitu yang nomor 3. Adapun yang perlu kita bahas sekarang masalah bahwa kita sebagai umat Islam hendaklah meyakini, mempercayainya adanya 4 kitab ini. Nah, untuk kita sebagai umat Islam, kitabnya kita sebagai umat Islam yaitu kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari itu Al-Quran itu harus kita pelajari, yang menjadi pedoman hidup petunjuk bagi kita umat Islam. Makanya anak didik dari sekarang mari kita belajar membaca Al-Quran dan meyakininya bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk kita di akhirat kelak. Dan buat anak didik peserta, perlu kita ketahui berarti dari iman itu adalah iman kepada kitab-kitab Allah itu adalah percaya bahwa benar-benar Allah Ta'ala itu telah menurunkan kitab-kitab kepada para nabi-nabi yang telah diturunkan, telah menerimanya. Kemudian dari itu berhubung dengan kitab Al-Quran, sebagai umat Islam kita harus mempercayainya. Dan ini merupakan anugerah, rahmat bagi kita semua umat Islam dan khususnya bagi seluruh manusia di dunia. Dan tak lupa juga selanjutnya, seandainya kita tidak mempunyai pedoman dalam kehidupan, maka bagaimana nasib kita sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini? Tidak ada yang benar atau yang salah, tidak ada pedoman yang harus kita tuju. Dan bisa-bisa saja apa yang terjadi di perjalanan hidup kita kalau tidak ada pedoman, yaitu Al-Quran tadi. Dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 16 menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur biidnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Yang artinya, dengan kitab Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang dari kegelapan kegulitaan kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus, siratul mustaqim. Itulah dalil yang mengenai bahwa Al-Quran itu sah sebagai pedoman hidup manusia untuk menuju ke jalan yang lurus. Selanjutnya
perlu juga kita harus ketahui dalam 4 kitab itu, kitab yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan pada abad yang ke-12 Masehi, sebelum Masehi, dan diturunkannya kepada Nabi Musa alaihi salam, yang berisi anak-anak, Taurat itu berartikan yaitu hukum atau syariat. Pada zaman Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa berdakwah kepada Bani Israel. Nah, waktu itulah kitab Taurat diturunkan. Kemudian adapun pokok-pokok ajaran kitab Taurat itu, pertama yaitu perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, larangan menyembah patung atau berhala. Ketiga, melarang menyebut nama Allah. Dan yang keempat, perintah menyucikan hari Sabtu. Dan kelima, perintah menghormati kedua orang tua. Dan keenam, larangan membunuh sesama manusia, dan lain sebagainya. Itulah yang terkandung di dalam surat At-Taurat atau kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Selanjutnya, kitab Injil. Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa pada abad ke-1 Masehi dan berisikan tentang seperti sama Taurat tadi, kitab Taurat, yaitu untuk perintah untuk kembali mengesahkan Allah, membenarkan keberadaan kitab Taurat, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat, dan menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa. Dan yang terakhir yaitu kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi. Pada waktu itu Nabi sedang bertahanus di Gua Hira. Kemudian Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir, sebagai penyempurna akhlakul karimah, membenarkan kitab-kitab sebelumnya tadi. Setelah itu, Nabi pertama menerima wahyu yang pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 bertempat di Gua Hira. Ada pokok-pokok ajaran yang terkandung dalam surat Al-Alaq. Pertama, akidah, yaitu tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akhlak, yaitu budi pekerti. Yang ketiga, ibadah. Yang keempat, muamalah. Dan yang kelima, sejarah tentang agama Islam. Terakhir, kesimpulan bahwa kita sebagai umat Islam hendaklah percaya dan meyakini adanya kitab-kitab Allah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu, mari kita terus belajar demi berpedoman kepada Al-Quran, kitab yang suci umat Islam. Demikianlah yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.